Apa mau ini kayak mungkin memang follower. iso kayak Nggak Yaman. apa-apa, dilanjut aja Pak Moderator. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Maulana Ansori. Saya berasal dari Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Panjen. Baik di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan membawa memandu jalannya acara pada sore hari ini. Acara kali ini kita akan ngobrol bareng bersama narasumber kita dengan tema eh, ngobrol bareng spesial Ramadan, ta'aruf, perkenalan diri, dan salam dalam bahasa Arab bersama narasumber kita yakni Pak Muhammad Arif. Eh, Sedikit profiling dari beliau. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Malang. Selain itu, beliau juga penulis dan salah satu alumni Riyadh Arab Saudi. Mungkin langsung saja ya kepada narasumber, silahkan untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Kepada Baik, Pak terima Arif, kasih. silahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Muhammad Arif. Saya di Bumi Literasi sebagai Ketua DPC Cabang Malang dan juga dosen bahasa Arab di kampus UIN Malang dan juga di kampus swasta di Malang. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Saya harap semuanya lancar dalam berpuasa dan juga dilancarkan dan dimudahkan dalam ibadah puasanya. Baik, untuk sore ini saya akan ngobrol bareng tentang bahasa Arab, tentang bagaimana perkenalan diri atau mengenalkan diri untuk ke orang lain. Ngobrol bareng bahasa Arab ini adalah salah satu dari salah satu untuk peluncuran buku kita, yaitu saya dan Ketua Umum Rizal Mutakin, yaitu buku bahasa Arab tentang mengenal bahasa Arab tanpa pusing, yaitu bahasa Arab untuk pemula. Baik, sebelum masuk inti materi perkenalan dan ta'aruf, saya ingin ngobrol sedikit tentang apa sih bahasa Arab itu, apa hakikat dan urgensinya. Bahasa Arab dalam definisi secara istilah adalah simbol bunyi yang dipakai oleh bangsa Arab untuk berkomunikasi, serta bahasa yang dipilih Allah untuk Al-Quran, untuk umat muslim. Dan dalam istilah Arab, Ibnu Jini mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an akhradi, yaitu suara-suara yang diungkapkan oleh orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan mereka. Dan belajar bahasa Arab itu memang bukan sekedar menghafal kosakata dan kaidah, tetapi juga membangun kompetensi komunikatif dan juga kompetensi kultural, maksudnya itu budaya bahasa Arab, budaya orang Arab. Dan kemudian urgensinya kenapa belajar bahasa Arab, ada beberapa urgensi atau pentingnya, khususnya untuk pembelajar bahasa Arab
untuk penutur asing. Yang pertama pastinya kalau dalam lingkup Indonesia adalah urgensi keagamaan, yaitu untuk apa? Untuk memahami agama Islam, Al-Quran dan hadis, dan juga literatur Islam yang memakai bahasa Arab. Kemudian kalau urgensi akademis dan ilmiah, bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa resmi PBB dan diakui oleh dan diresmikan oleh PBB pada tahun 1967 atau nggak salah. Dan juga dalam ilmiah, bahasa Arab ilmiah itu sebagai bahasa ilmu pengetahuan Islam klasik. Kita tahu bahwa beberapa ilmu modern itu penulisnya adalah orang-orang bangsa Arab. Jadi untuk mempelajarinya kita harus belajar bahasa dulu. Kemudian urgensi sosial budaya, salah satunya adalah untuk memperkuat identitas dan tradisi keilmuan Islam Nusantara. Ini secara sosial budaya. Kemudian kalau urgensi dari sisi pendidikan, bahasa Arab itu wajib dipelajari di pesantren atau madrasah dan prodi bahasa Arab di perguruan tinggi di Indonesia. Baik, itu saja untuk perkenalan sebelum masuk materi. Baik, untuk materi kita kali ini kita akan mempelajari beberapa tema. Yang pertama adalah apa? Adawatul istifham, yaitu kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan untuk memperkenalkan diri. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada 5W 1H. Why, who, what, why, terus when, dan how. Ada dalam bahasa Indonesia ada siapa, apa, kapan. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah ada ma, man, aina, dan mata. Itu adalah ungkapan atau pertanyaan untuk memperkenalkan diri. Maksudnya adalah ketika kita ingin memperkenalkan diri pasti atau perkenalan kepada seseorang, pasti kita butuh untuk ungkapan apa yang kita pakai untuk bertanya kepada orang tersebut. Kalau dalam bahasa Arab untuk mau bertanya nama itu adalah ungkapannya mas muka, atau itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan itu mas muki, yang artinya adalah siapa namamu, untuk untuk memperkenalkan diri atau untuk bertanya kepada seseorang, dan juga untuk menanyakan siapa. Contohnya ketika kita berkenalan dengan seseorang, dia bersama temannya atau bersama dengan seseorang, terus kita tanya ke dia, man huwa, siapa dia itu. Dia menjawab, huwa akhi, dia itu saudaraku atau dia itu bapakku, begitu. Kemudian kalimat pertanyaan yang lain selain ma dan ma itu adalah ada aina, di mana. Contohnya aina taskunu, artinya adalah di mana kamu tinggal. Ketika kita berkenalan seorang pasti kita akan bertanya siapa namamu, kamu tinggal di mana. Jadi pertanyaannya adalah aina taskunu atau aina satathabu, di kemana kamu akan pergi, di mana kamu tinggal. Ini aina. Kemudian ada limada, yaitu kenapa. Ini juga termasuk pertanyaan untuk perkenalan diri, untuk ta'aruf atau at-tahiyyah. Contohnya
kalau kita ngobrol sama orang dengan bahasa Arab, mau menanyakan kenapa kamu pergi ke sekolah, kenapa kamu pergi ke Surabaya atau ke Jakarta, bahasa Arabnya limada tadhabu ilal madrasah, ini untuk kenapa kamu pergi ke sekolah. Maka jawabnya biasanya adalah aku pergi ke sekolah adalah untuk belajar. Bahasa Arabnya ana adhabu ilal madrasah li adrus atau li dirasa. Kalau kenapa kamu pergi ke Surabaya, limada tadhabu ila Surabaya, jawabnya adhabu ila Surabaya lis safar, aku pergi ke Surabaya untuk bepergian. Ini adalah ungkapan jawaban untuk pertanyaan seperti itu, limada. Kemudian salah satu juga ungkapan untuk perkenalan yaitu adalah kapan kamu dilahirkan, atau kapan kamu pulang ke rumah, kapan kamu berangkat ke kampus atau ke sekolah. Artinya bahasa Arabnya adalah mata. Kapan kamu berangkat ke kampus atau sekolah, bahasa Arabnya mata tadhabu ilal madrasah, mata tadhabu ilal jami'ah. Itu salah satu pertanyaan untuk perkenalan diri. Biasanya jawabnya adalah adhabu ilal jami'ah fi sa'ati sabi'ati sabahan, yang artinya adalah aku berangkat ke kampus itu pada jam 7 pagi. Atau juga bertanya kapan kamu dilahirkan, itu ungkapannya adalah mata wulita, kapan kamu dilahirkan. Kalau laki-laki mata wulita, kalau perempuan mata wuliti. Jawabnya aku dilahirkan pada tahun sekian-sekian, atau dalam bahasa Arab juga wulitu fi sana alfain min syahri Yuni fi tarikh 21, atau dalam bahasa Indonesia adalah aku dilahirkan pada tahun 2000 bulan Juni pada tanggal 21. Ini adalah ungkapan untuk bahasa Arab ketika mau berkenalan. Kemudian ada hal itu artinya adalah apakah. Kalau berkenalan biasanya ketika kita mau menanyakan apa hobinya, itu ungkapannya adalah hal indaka hiwayatun, apakah kamu mempunyai hobi. Hiwayatun adalah hobi. Hal indaka hiwayatun, atau apa kamu punya buku. Hal indaka kitabun, kalau hobi hiway, kalau buku kitabun. Ini untuk menanyakan apakah dia mempunyai sesuatu. Kalau pertanyaan hal indaka hiwaya, apakah kamu mempunyai hobi, maka jawabnya tabaan atau na'am hiwayati al-qira'ah. Hobiku adalah membaca. Al-qira'ah itu adalah membaca. Ini adalah beberapa ungkapan untuk perkenalan dalam bahasa Arab. Kemudian contohnya dalam sebuah percakapan bahasa Arab itu adalah seperti ini: Assalamualaikum, waalaikumsalam, ismi Khalid, masmuka. Jadi ada salam dulu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian dia ngomong lagi, ismi Khalid, namaku adalah Khalid. Masmuka, siapa namamu? Masmuka, ini adalah ini adalah salah satu huruf untuk
menanyakan nama, mas muka. Kalau laki-laki itu ka mas muka, tapi kalau perempuan itu mas muki. Kemudian jawabnya apa kalau orang mau bertanya mas muka atau mas muki? Jawabnya adalah ismi, terus menyebutkan nama kita. Ismi kalau ini dalam teks yang saya baca ini adalah untuk laki-laki. Mas muka ismi Khalil. Jadi yang bertanya adalah Khalid. Jadi dia menyebutkan namanya dulu. Ismi Khalid masmuka. Namaku Khalid. Masmuka, siapa namamu? Kemudian dia jawab ismi Khalil. Namaku Khalil. Kemudian dijawab dia tanya lagi kaifa haluka? Bagaimana, artinya kaifa haluka, bagaimana kabarmu, atau dalam bahasa Inggris atau how are you? Jawabnya bi khair walhamdulillah. Tayyib, bi khair walhamdulillah artinya adalah baik. Alhamdulillah, ini adalah ungkapan untuk berkenalan dengan seseorang. Ketika kita mau berkenalan dengan seorang, ungkapannya adalah begini. Kaifa haluk bi khair walhamdulillah, untuk menanyakan keadaannya. Kemudian dia tanya lagi, wa kaifa haluka anta, dan bagaimana kabarmu? Dan bagaimana kabarmu juga, wa kaifa haluka anta, bagaimana kabarmu? Maka jawabnya bi khair walhamdulillah. Ini adalah salah satu contoh dalam bahasa Arab. Jadi contohnya begini. Ketika mau bertanya dengan ungkapan-ungkapan perkenalan. Contohnya assalamualaikum, waalaikumsalam, ismi Khalid, masmuka, siapa namamu? Ismi Khalil, namaku adalah Khalil. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Jawabnya bi khair walhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana kabarmu juga? Jawabnya baik. Alhamdulillah. Ini adalah ungkapan at-ta'aruf untuk pemula atau untuk beginner, yang ungkapannya sangat mudah. Baik, mungkin ini saja dulu untuk sesi kali ini, yaitu untuk perkenalan, untuk belajar ungkapan-ungkapan untuk perkenalan dalam bahasa Arab. Baik, Mas Moderator, saya kembali ke Mas Moderator. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Pak Arif, materinya ya sangat-sangat bagus ya. Kepada penonton mungkin yang mau tanya, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar ya. Atau mungkin di sini juga saya sudah mencatat beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama, bagaimana adab mengucapkan salam yang benar sesuai dengan tuntunan Islam dan kebiasaan dari masyarakat Arab? Mungkin itu dulu, apakah seperti apa? Kepada moderator mungkin bisa langsung dijawab ya. Kepada moderator, kepada narasumber maksudnya. Ya, dalam ajaran Islam itu biasanya memiliki adab tertentu. Pertama, untuk mengucapkan salam itu dengan lafaz lengkap, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, orang yang diucapin salam itu wajib menjawab salam, karena itu adalah adab dalam Islam. Ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang disalami wajib menjawabnya. Begitu mungkin yang pertama. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan, bisakah Ustadz memberikan contoh praktis percakapan sederhana untuk ta'aruf dalam proses dalam bahasa Arab yang bisa langsung
dipraktekkan oleh pemula, bagaimana? Iya. Ustaz? Baik, mungkin sudah saya sebutkan tadi salah satu contohnya, dan ini juga ada contoh lain yaitu ungkapan untuk pemula yaitu assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ada dijawab waalaikumsalam, terus dia tanya lagi masmuk, siapa namamu? Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Wa masmuka, dan siapa namamu? Terus dia jawab lagi ismi Ali, namaku adalah Ali. Jadi setelah salam, tapi kadang setelah salam itu orang Arab biasanya memakai kaifahalu, bagaimana kabarmu dulu, baru bertanya tentang nama. Atau juga setelah salam mengucapkan sobaul khair, atau selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Kemudian setelah mengucapkan selamat pagi, terus dia jawab, kalau dalam bahasa Arab itu adalah assalamualaikum, waalaikumsalam, terus sobaul khair, terus dijawab sobahun nur, itu jawaban dari sobaul khair. Setelah itu tanya mas muka, siapa namamu? Terus dijawab lagi ismi Ahmad. Terus tanya lagi kepada yang tanya, wa masmuk? Ismi Ali. Ini adalah salah ungkapan untuk pemula dalam bahasa Arab. Begitu mungkin yang percakapan sederhana untuk ta'aruf. Ini ada satu pertanyaan di kolom komentar ya, Ustaz. Mengapa Al-Quran Ya, memakai bahasa Arab? Kenapa kok tidak memakai bahasa Ibrani saja misalnya? Bagaimana Ustaz? ya. Dari siapa itu? Dari Mata Hati Pemuda Ustaz. Masya Allah ya. Jadi begini, Al-Quran kenapa pakai bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad itu diutus di kalangan orang Arab. Makanya para nabi dan para rasul itu diutus dengan memakai bahasa kaumnya. Jadi kalau Nabi Muhammad diutus ke bangsa Arab, makanya Allah menurunkan Al-Quran itu memakai bahasa Arab. Supaya apa? Supaya difahami oleh kaumnya, difahami oleh orang Arab dengan mudah. Begitu. Mungkin itu. Apakah sudah cukup jawaban saya, Pak Mata Hati Pemuda? Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain kalau ingin bertanya langsung tuliskan saja di kolom komentar. Nah, mungkin di sini satu pertanyaan lagi Ustaz. Iya, gimana? Satu pertanyaan lagi ya. Ya. Satu pertanyaan, apa perbedaan antara ungkapan perkenalan formal dan non formal dalam bahasa Arab? Oh, begitu. Biasanya dalam sebuah bahasa pasti ada yang formal dan yang non formal. Begitu juga di dalam bahasa Arab ada formal dan non formal. Kalau dalam bahasa Arab formal, untuk perkenalan biasanya assalamualaikum, waalaikumsalam, mas muka, ismi, siapa. Tapi kalau bahasa non formal atau dialek itu, kalau dalam dialek Mesir biasanya itu adalah untuk bertanya kepada seseorang akan namanya itu ismuka, siapa namamu, itu bukan mas muka tapi ismuka. Kalau dialek Saudi ada isma, itu untuk menanyakan nama, mas muka. Tapi kalau mengucapkan mengungkapkan bagaimana kabarmu, kalau bahasa formalnya atau bakunya adalah kaifahalu. Kalau dalam dialek Mesir itu ada izayyak abil
Zayak Amin itu kaifa halu. Kalau bahasa Saudi ada kaifa atau islaunak. Islaunak atau dalam bahasa Pendok itu islaunak. Itu artinya kaifa halu, bagaimana kabarmu. Perbedaannya begitu aja sih. Begitu moderator. Itu berarti apa, kayak bahasa gaul di Arab sana atau Ya, gimana itu? bahasa gaul, bahasa dialek non formal. Ah, gitu. Oke, Ustaz. Ah, Bahasa apakah keseharian ya. ah, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman atau tidak? Hmm, Silahkan tulis langsung di kolom komentar ya. iya. Atau mungkin jika tidak ada, apakah sudah cukup Ustaz untuk Ya, pertemuan kita pada sore hari ini? iya. Mungkin untuk Pendapat sore seperti ini apa? eh, kita cukup sekian dan sampai ketemu minggu depan, masih ada sesi bahasa Arab lagi di Oh, hari oke, oke. Minggu pekan Oke, depan. siap. Baik, baik. Berarti materi pada sore hari ini kita sudahi dulu sampai di sini ya. Terima Iya, kasih bisa kepada saja. Ustadz Arif yang sudah menyampaikan materinya secara jelas ya. Semoga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif. Terima kasih. Di sini saya sebagai moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan kepada Baik. semua penonton yang hadir bersama pada acara ngobrol bareng di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan semakin senang dalam mempelajari bahasa Arab seperti itu. Baik. Mungkin cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Syukran meninggalkan ya. semuanya. Ya, terima Terima kasih kasih semuanya. semuanya. Saya juga izin meninggalkan host. Alhamdulillah. Terima